لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Setelah beberapa lama beliau hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Jadi Bapak Ibu, supaya kita pahami bersama bahwa masjid yang pertama kali dibangun didirikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan Masjid Nabawi, tapi Masjid Kuba. Inilah yang mau kita datangi. Jadi Masjid Kuba nanti Bapak Ibu cukup ramai dikunjungi oleh mu'tamirin, orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh. Nanti kita harus tetap bersama-sama, jangan sendiri-sendiri, rame ya, rame manusia. Kemudian apa yang akan kita laksanakan di Masjid Nabawi, di Masjid Kuba. Nah, Bapak Ibu dengarkan bagus-bagus, baik-baik. Ketika sampai nanti di Masjid Kuba, bagi yang sudah berwudu langsung masuk ke masjid, atau nanti saling menunggu sama-sama juga boleh. Kita waktu bisa nanti sekitar 40 menit, nggak lama-lama, karena ada 2 tujuan lagi yang akan kita datangi. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran." Siapa yang keluar dari rumahnya dengan keadaan bersuci, dengan keadaan berwudu, wa shalla rak'ataini fi Kuba, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, maka dia mendapatkan pahala umroh. Sebelum kita melaksanakan umroh ke Mekah, sholat 2 rakaat di Masjid Kuba. Ini rame nanti Bapak Ibu ya, padat. Dompet-dompet, uang-uang dicek. Jangan kita berpikir di tanah suci ini nggak ada pencopet. Tetap ada orang yang berbuat jahat, walaupun itu berada di tanah suci. Nggak semua orangnya baik-baik. Nah, yang bagus-bagus tuh mungkin yang melaksanakan umroh seperti kita, penjara-penjara ini mungkin. Tapi yang penduduk-penduduk setempat, apalagi pendatang-pendatang yang kerja di sini atau yang tidak punya kerja, ilegal tuh masih banyak yang mau mengambil barang orang, HP, dompet, uang dan lain-lain. Apa yang dapat diambil. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menuju ke kota Jeddah. Ke kota Jeddah perjalanan sekitar 1 jam. Karena itu sebelum beranjak lebih jauh, mari sama-sama kita membaca doa safar. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi Subhanalladzi sakhkhara lana sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi tawakkalna ala Allahi la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memanggil kita sampai ke tanah suci Madinah dan Mekah Al-Mukarramah. Terkadang
kita yang hidup ini menyatakan yang tidak boleh sebenarnya dikatakan dalam hati ataupun terlontar dari lidah kita, seakan-akan kita tidak menyangka mata ini bisa melihat Ka'bah, rumah pertama yang dibangun oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam, kemudian dilanjutkan dan disempurnakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu, ketika kita memandang Ka'bah saja, kebaikan-kebaikan sudah banyak diberikan Allah kepada kita. Siapa saja yang melihat Ka'bah, Allah tambahkan kemuliaan kepada dirinya. Siapa saja yang menyentuh Ka'bah, maka Allah berikan keberkahan pada hidupnya. Nah, itulah yang tadi kita dapatkan, semalam kita dapatkan, kemarin kita dapatkan. Semua itu insya Allah akan mengalir keberkahannya kepada diri kita. Di antara keberkahan ketika pulang kita dari tanah suci ini adalah rindunya keluarga kita dengan kita. Ketika sampai kita di tanah air, peluk, cium, haru, tetes air mata pasti akan datang dari orang-orang yang kita cintai, yang tidak ikut bersama kita ke tanah suci. Itulah salah satu keberkahan, kata ulama-ulama dahulu, bahwa pulangnya seseorang dari umroh, kembalinya seseorang dari haji, maka seluruh badannya, seluruh jasmaninya, seluruh rambut-rambutnya akan membawa keberkahan sampai ke tanah air. Dan inilah yang harus kita jaga, keberkahan itu. Jangan sampai luntur keberkahan dari badan kita ini karena perbuatan dosa-dosa besar yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita terhindar, dijauhkan Allah dari dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil Bapak Ibu itu sudah biasa dilakukan. Tapi kalau dosa besar, kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan semua bentuk dosa besar dari diri kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kota Mekah. Ya, tadi kita sudah wada, detik-detik perpisahan dengan Baitullah, dengan Masjidil Haram, dan sekarang kita dengan penuh kesedihan tadi, bahkan kita sampai meneteskan air mata, meninggalkan Baitullah, Ka'bah, rumah pertama yang didirikan di dunia ini, sampai akhirnya kita pun berdoa mudah-mudahan satu saat nanti, satu hari nanti, badan ini akan kembali meraih keberkahan di tanah suci ini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini masih daerah tanah haram. Ini masih daerah tanah haram. Haram itu artinya mulia. Kalau kita bahasa haram biasanya itu sesuatu yang menjijikkan, seperti binatang yang haram, banyak disebutkan dalam Al-Quran. Padahal haram itu artinya adalah kemuliaan. Binatang yang haram itu bukan binatang yang mulia, tapi orang yang menjauhi dari memakannya, menyentuhnya dan lain-lain itu menjadi mulia. Itulah maksud haram. Sama seperti kita ketika dari Madinah memakai pakaian ihram, itu dari kata-kata haram, ihram. Maka orang yang menggunakan memakai pakaian ihram, Allah muliakan dia selama belum ia lepas pakaian ihram tersebut. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW, 40.000 malaikat dikirim diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga orang yang berpakaian ihram. Nah, itulah Bapak Ibu kemuliaan orang yang berihram. Kita sudah beberapa kali berpakaian ihram, berniat umroh, melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i, dan melaksanakan tahallul, baru kemudian kita melepas pakaian kemuliaan orang-orang yang pernah dahulu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Nabi Ibrahim yang pernah berihram, kemudian Nabi Ismail yang juga berihram,
bahkan kepada Rasulullah SAW yang menyempurnakan bagaimana berpakaian ihram ketika melaksanakan atau menunaikan ibadah umroh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita dari kota Mekah menuju ke Jeddah memakan waktu sekitar 1 jam atau mungkin 1 jam lebih sedikit. Nanti di Jeddah kita akan turun di pusat perbelanjaan yang bernama Hornes. Nah, di sana nanti sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Kemudian kita lanjut menuju ke bandara. Di bandara nanti kita melaksanakan sholat jamak qashar, tergantung waktu sampainya. Kalau sampainya waktu maghrib, boleh kita sholat maghrib dan isya. Atau waktu isya kita sampai, sholat isya dan maghrib. Nah, tergantung nanti kita sampai di bandara. Setelah itu kita check-in untuk pemeriksaan semua barang-barang sampai kepada proses imigrasi. Nanti sekitar jam 9 malam kita sudah check-in di tempat tunggu pesawat. Biasanya di tiket kita itu jam terbangnya atau take off-nya jam 10 lewat 10 menit atau jam 10 malam lewat 12 menit biasanya. Tapi sudah beberapa kali penerbangan dari bulan Agustus sampai dengan sekarang ini tetap terbang pesawat itu jam 12.00, jam 12 malam. Dan memakan waktu seperti biasa sekitar 8 jam. Nanti sampai di Medan, di Kuala Namu jam 12 siang. Nah, ini kita lewati lagi Bapak Ibu hotel kita tadi. Ini hotel kita sebelah kiri, Snow. Iya, memang jalannya mutar. Ya, jalannya mutar. Jadi kita masuk terowongan di bawah hotel Jam-Jam, di bawah hotel Hilton, di bawah pelataran Masjidil Haram. Ini kita masuk ke bawah pelataran Masjidil Haram. Makanya luar biasa kan Bapak Ibu? Luar biasa bangga? Luar biasa. Ya, bersyukurlah kita sampai kemari. Orang berdua untuk berjalan kaki menuju ke masjid untuk meraih kebaikan dan kebajikan serta pahala. Nah, masuk ke dalam. Nah, ini kan di lurusan atas kita ini kan ada pelataran itu. Ini kita masuk ke bawah. Nah, coba Bapak Ibu. Di atas tuh sebelah kiri kita tengok Tower Zam-Zam. 600 meter tingginya. Nah, ini udah masuk pelataran ini. Pelataran Masjidil Haram. Iya, ini sore. Nah, ini di bawah sudah, bawah pelataran Masjidil Haram. Ini di atas orang pakai sholat. Ya, luar biasa. Ini dikorek karena batu tanahnya itu dikorek kuat pondasinya. Kiri kanan terus ada jalan. Di tempat kita nggak ada gini. Mandogi nggak ada. Nggak ada bukan mandogi. Ya ada Tuan. Nah, tengok. Taksi semua di sini lengkap. Jadi jemaah-jemaah yang bintang 5 kelas VIP itu dari sini masuknya busnya. Nanti masuk yang ke arah kiri tadi itu di bawah hotel tuh dia masuk mengantarkan jemaah. Nah, ini sudah di pelataran Masjidil Haram ini di bawah masjid bus. Pak, masjid yang baru ini. Ini kita sekarang di masjid baru. Karena ada pelebaran perluasan masjid. Ini di bawahnya kita ini. Sekarang ini. Cobalah bayangkan. Luar biasa. Dulu nggak ada apa-apanya.
Zaman Nabi Ibrahim nggak ada satu orang pun yang mau tinggal di sini. Fi wadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Lembah tandus yang tidak ada satu pohon pun yang tumbuh di sini. Nah, tapi perintah Allah kepada Ibrahim untuk mengantarkan istrinya yaitu Siti Hajar dan anaknya Ismail yang masih kecil ke sini. Akhirnya berkembanglah sampai sekarang. Inilah sekarang yang kita saksikan. Sudah 3000 tahun yang lalu Nabi Ibrahim pelan-pelan membina membangun Ka'bah sampai akhirnya pada tahun 2022 beginilah kita saksikan kota Mekah. Orang semua mencari kehidupan di sini. Pekerja-pekerja dari mana yang banyak datang? Baik. Indonesia, lagi Bangladesh, lagi Pakistan, India, Yaman, Filipina, Thailand. Ya pekerja-pekerja itu datang ke sini. Itulah saking berkahnya. Orang datang. Afrika betul, Sudan, Mesir. Aduh, 28 negara dari mana. Nah, ini sebelah kanan Bapak Ibu. Ini masjid. Ya, ini masjid baru. Sebelah kanan. Ya, ini langsung bisa mencapai nanti kalau sudah siap semua masjid ini, sholat di bulan puasa, sholat tarawih itu mencapai 3 juta yang bisa sholat di dalam Masjid Haram ini. 3 juta. Malah bayangkan 3 juta manusia. Manusia tidak ada habisnya. Kita pulang, nanti malam masuk lagi kita dari mana. Begitulah terus Bapak Ibu. Pulang kita masuk baru. Begitu aja setiap hari, nggak ada habisnya. Ya, ini masih lumayan di Mekah ini udaranya enak. Di Madinah kabar semalam udah mulai agak dingin lagi, tambah dingin terus. Alhamdulillah masih enak. Nanti Bapak Ibu sekitar tanggal 10 sampai tanggal 15 Desember ini Mekah ini sudah mulai agak dingin. Dingin terus sampai ke bulan 1 nanti dingin. Nah, disitulah banyak yang sakit, biasanya jemaah-jemaah yang datang dari luar sakit, rata-rata sakit karena dingin. Makanya saya program untuk berangkat selanjutnya itu nggak diambil di bulan 12 dan bulan 1 karena sudah pernah merasakan bukan jamaahnya yang sakit, ustadz-ustadznya belum sakit. Jadi akhirnya siapa yang mengurus jamaah yang sakit? Nah itulah, insya Allah nanti berangkat selanjutnya tanggal 12 Februari 2023. Dari kisaran sudah ada 62 orang. Kemudian tanggal 9 Maret dari kisaran sudah 27 orang. Insya Allah berangkat. Ya. Berdoalah Bapak Ibu, anak cucu bisa sampai kemari. Amin. Ya, supaya berkah keluarga. Iya, doakan terus. Ada cucu sama Itu Bu, Mbak, Ka'bah itu 4 segi, setiap sudut, setiap segi, setiap apa itu semua mustajab doa.